Saudara, dunia medis Indonesia berduka. Seorang dokter muda ditemukan meninggal di rumahnya. Kematian Dr. Ica menjadi sorotan publik setelah diduga mengalami intimidasi saat bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menanu saat menangani seorang pasien korban gigitan ular. Lalu benarkah dokter meninggal karena depresi usai diintimidasi? Pada Sabtu malam, jenazah dokter muda Eliza Priscilla Utami Pakayenoni atau Dr. Ica tiba di rumah sakit di perumahan RS Baut Mata Kupang. Dr. Ica ditemukan meninggal di rumahnya pada Jumat sore. Kematian dokter berusia 27 tahun itu memicu perhatian publik karena diduga berkaitan dengan trauma psikologis saat terakhir bertugas di rumah sakit di Keva Menanu. Jenazah disambut isak tangis keluarga dan kerabat saat tiba di rumah duka. Sang ayah tak kuasa menahan tangis saat jenazah sang anak terbaring dalam peti. Rekan-rekan kerja almarhum ikut memberikan penghormatan terakhir kepada Dr. Ica yang dikenal berdedikasi dalam melayani pasien. Di mata keluarga, Dr. Ica dikenal sebagai anak yang ceria dan mudah bergaul. Sedangkan di tengah teman kerja dan sahabat, Dr. Ica dikenal sebagai sosok yang rajin dan ramah termasuk kepada pasien. Namun sikap Dr. Ica mulai berubah semenjak dugaan intimidasi kepada dirinya saat bertugas pada 13 Juni lalu. Ia menjadi sosok yang pendiam dan memisahkan diri dengan teman-teman. Sebelum ditemukan tewas Jumat 26 Juni lalu di rumahnya, keluarga menyebut Dr. Ica mengalami stres berat. Kepada sang paman ia menyebut sempat diintimidasi sejumlah pejabat saat menangani seorang pasien di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Timur Tengah Utara. Dr. Ica mengalami depresi dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan kembali ke rumah pada 21 Juni lalu. Kan bapak saya stres. Nah, saya stres pertama, saya mau pulang ke Bapak. Saya jumpa ini 3 orang lagi, saya trauma. Kedua, sempat dia ngomong bahwa biar saya mati saja supaya jangan korbankan teman-teman artis yang lain. Itu yang saya marah. Saat ditemukan meninggal di rumahnya Jumat 27 Juni lalu, keluarga menemukan 2 unit ponsel dan sepucuk surat yang diduga merupakan pesan terakhir almarhum. Namun keluarga tak mengetahui isi dalam surat tersebut. Surat tersebut kini disita polisi sebagai barang bukti untuk kebutuhan penyelidikan. Kematian Dr. Ica tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sahabat. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena mengaku ikut berduka dengan peristiwa tewasnya Dr. Ica. Saat berkunjung ke rumah duka, Gubernur NTT menyebut akan mengawal kasus ini dan memastikan semua tenaga kesehatan nyaman dan aman selama melayani masyarakat. Kita akan ikuti prosesnya, kita akan minta Pak Ibu Kapolres untuk nanti proses dengan baik kasus ini sehingga nanti biar terang benderang siapa-siapa nanti yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Nanti saya mengatakan ada surat dari Dr. Ica juga nanti untuk yang sudah diberikan, yang sudah diambil dan juga sudah dipegang oleh Pak Ibu Kapolres, nanti kita akan pastikan kita kawal proses hukum berjalan dengan baik. Kementerian Kesehatan menyebut akan mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica. Kemenkes akan melakukan investigasi menyeluruh dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, pihak rumah sakit. Melihat kembali secara mendalam terkait dengan kasus Dr. Ica. Dan saya juga bersama dengan Inspektorat Investigasi yang akan mendalami kasus dari meninggalnya Dr.
Polisi mengusut kasus kematian Dr. Ica. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk rekan almarhum yang bertugas di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Minano, Timur Tengah Utara. Sejumlah barang bukti disita untuk proses penyelidikan. Ibadat sabda lokasi ada di tempat IGD. Dari kami berkoordinasi dengan pihak ahli pidana dan ahli psikologi, yang sementara kita berkoordinasi dulu apakah kejadian ini ada tindak pidananya atau bukan. Jadi sambil menunggu itu kita tetap melaksanakan upaya-upaya kepolisian. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Veronica Lake, yang namanya terseret dalam kasus ini, mengklarifikasi dugaan intimidasi kepada almarhum Dr. Ica. Ia menjelaskan saat kejadian, ia diajak dua rekannya untuk menjenguk pasien yang merupakan kerabat salah satu anggota DPRD. Menurut Veronica, ia tidak mengetahui adanya intimidasi saat dirinya tiba di rumah sakit. Perdebatan antara dua anggota DPRD dan dokter sudah berlangsung. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara dua rekan saya dan dokter. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD, agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Keluarga berduka kehilangan sosok seorang anak yang ceria di rumahnya. Jenazah Dr. Ica dimakamkan Senin siang di tempat pemakaman umum Lili Bakupang. Isak tangis keluarga dan rekan kerja mengiringi prosesi pemakaman Dr. Ica. Dan hantarlah dia ke hadiratmu. Marilah kita mohon. hati-hati, pelan-pelan ya. Saudari kekasih kami ini. Kematian Dr. Ica duka bagi dunia medis Indonesia. Kasus ini juga menyoroti kerentanan tenaga kesehatan terhadap intimidasi dan kekerasan saat bertugas. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bisa memberikan perlindungan nyata dan menjaga keselamatan para tenaga medis dari ancaman kekerasan, agar tidak ada korban Dr. Ica lainnya di masa-masa mendatang.